Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, qala al-imam Syarafuddin Abu Abdillah Muhammad al-Busiri rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi wa bi asrari sa'iris salihin. Zalamtu sunnata man ahya adh-dhalama ila an ishtakat qadamahu ad-durra min warami. Zalamtu, telah berbuat aniaya siapa aku, kepada sunnataman, sunnah, jalan, ajaran, man, seseorang, ahya, yang telah menghidupkan, siapa man, adh-dhalama, menghidupkan kegelapan malam. Yang dimaksud dengan ahya adh-dhalam adalah qiyamul lail, salat malam. Siapakah sosok yang menghidupkan malam? Yang dimaksud adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila, hingga, anishtakat, mengeluh, mengadu, qadamahu, kedua kaki beliau, ad-durra, bahaya, miwaramin, dari sebab bengkak. Dalam satu riwayat yang disampaikan oleh Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Rasulullah qiyamul lail sampai bengkak kedua kaki beliau. Ditanya oleh Siti Aisyah, kenapa ya Rasulullah panjenengan melakukan hal ini kok sebegitunya? Kan panjenengan sudah diampuni oleh Allah. Bahkan potensi kesalahan, andaikan ada kemungkinan dosa yang dahulu dan yang kemudian, semuanya akan diampuni. Sedangkan Nabi maksum, tidak akan pernah berbuat dosa, dijaga oleh Allah. Andaikan Nabi berbuat dosa pun akan diampuni. Nah, kenapa sampai segitunya? Apa jawaban Nabi? Afala akuna abdan syakura. Maka apa aku tidak ingin menjadi hamba yang bersyukur? Ya, aku begini ingin menjadi hamba yang bersyukur. Jadi pada tingkat tertinggi, tingkat insan kamil, ibadah itu sudah peningkatan syukur. Nah, kalau kemudian berkurang tingkatan ibadahnya, beliau merasa berkurang tingkatan syukurnya, dan itu suatu kesalahan menurut beliau. Bagi kita, cukup sholat 5 waktu, cukup ba'diyah qabliyah, itu sudah bonus, sudah hebat, sudah. Andaikan tidak sholat qabliyah pun tidak masalah, yang penting wajibnya sudah dilaksanakan. Tapi orang-orang pilihan, orang-orang terkasih, para kinasih Allah, tidak mau begitu, merasa zalim. Nah, Imam Al-Busiri merasa berbuat salah kepada Rasulullah, kepada ajaran Rasulullah, karena tidak mampu seperti Rasulullah. Saya zalim kepada Rasulullah, tidak mampu meneladani beliau. Ingin mengikuti beliau qiyamul lail, salat malam sampai bengkak, tapi Imam Busiri sebatas kemampuan beliau. Maka diungkapkan dengan qasidah yang begitu indah, dhalamtu sunnataman
ahyadh dhalama ila an ishtakat qadamahu durra min warami. Maka begitulah seharusnya diri kita itu merasa menyesal, merasa sedih, tidak mampu mengikuti Rasulullah, bukan dibandingkan dengan cara lengah ya. Oh tak apa, ada mau nengkok ben Kanjeng Nabi. Lain Kanjeng Nabi. Dengan anggapan bahwa sudahlah kita ambil yang enak-enak saja, standar-standar aja, biasa-biasa. Nabi itu tinggi, tidak bisa ditiru. Ya jangan begitu. Perasaan itu malah menurunkan seseorang kepada tingkatan yang lalai. Ini sering ya, bahkan kepada di bawahnya Nabi saja ya. Oh, santri tak ngening niro kiai. Cangko lang ibu benar kiai. Mun kiai tahajud tuh 12 rakaat, santri cukup 6 bayi, cukup 2 rakaat. Nah ini yang begini, ini yang lengah. Mestinya kan saya ini murid apa ya, nggak bisa niru guru saya, kan begitu. Bahasanya seharusnya ingin mengejar tapi memahami keterbatasan diri, bukan kemudian mana duduk alerpo. Tak bisa lah. Kayak ngening tabang. Harus tumbuh semangat. Wasyadda min saghabin, dan mengikat kuat, memperkuat. Min saghabin, oleh dari karena saghab. Di situ dijelaskan saghab artinya apa? Kondisi sangat lapar. Nabi mengencangkan sangat kuat dari karena sangat lapar, ahsya'ahu, perut beliau pada eren. Ya, kalau bahasa Indonesia tidak ada tingkatan halus ya. Pada eren Kanjeng Nabi. Watawa, dan melipat Nabi tahtal hijarati, di bawah batu, kashan. Apa arti kashan? Ma bainal khasirah wa dhulu, antara pinggang dengan rusuk. Ya, jadi di bagian perutnya sekitar pinggul diberi, di antara lipatan-lipatan kulitnya, jadi kulit dilipat, diikat dengan batu, ada pengikatnya. Mutrafal adami, mutraf itu halus ya. Al-adam kulitnya, menunjukkan bahwa kulit tubuh Nabi, bagian tubuh Nabi sangat halus, sempurna. Nah ini menunjukkan Nabi sering berpuasa. Nah, pada saat berpuasa secara manusiawi terjadi hal-hal yang normal ya. Puasa itu tingkat hawa panas tubuh semakin tinggi, panas, lapar, semakin lapar. Nah, untuk mengurangi rasa lapar yang terasa panas di bagian tubuh, Nabi menggunakan cara menempelkan batu. Nah ini kalau kemudian sedikit tubuh dilipat, haror, suhu panas tubuh tidak merata, lebih ringan. Metode untuk mengurangi rasa lapar. Tapi hati-hati memahami hadis ini. Kalau kemudian dianggap Nabi itu lapar seperti laparnya orang yang fakir miskin, tidak menemukan makanan. Sahibus Syifa ya, Al-Imam Qadiyat. Ini kalau sampai ada orang yang menganggap Nabi ini fakir miskin, bisa keluar dari agama Islam. Gunung Uhud ditawari untuk menjadi emas, Nabi tidak kerso. Lembah di Mekah ingin jadi emas, gunung yang ada di sana ingin jadi emas untuk Nabi, tidak kerso Nabi. Jadi pilihan hidup Nabi berpuasa sampai kondisi seperti itu, kemudian sesekali waktu ditempelkanlah batu untuk mengurangi suhu panas tubuhnya. Di saat yang lain ada keterangan bahwa Nabi mampu tidak makan seharian, siang malam. Nah kemudian ada sahabat ingin meniru, jangan. Lastu kahiyatikum, saya tidak seperti tubuh kalian, fungsi organ tubuh kalian.
Meskipun Nabi tidak makan, tetap tercukupi gizi vitamin beliau. Nah ini. Jadi harus memahami suatu teks secara seimbang. Tidak sampai ada anggapan merendahkan Nabi dengan bahasa kelaparan, dengan bahasa Nabi tidak menemukan makanan. Nah, ini sesuatu yang merendahkan. Maka naikkan pada tingkatan itu pilihan hidup Nabi. Ini juga pelajaran. Kalau kita ingin hidup atirakat, bertapa, seorang pemimpin ya begitu seharusnya. Nah, salah satu untuk menahan rasa lapar, batu. Ini kalau ahli batu mungkin penasaran, batu apa yang digunakan Nabi? Batu hitam apa, batu gio apa? Ini kan diteliti. Bagi orang yang cara berpikirnya ini sudah dagang, ya, dicari batu itu, dijual. Batu syariat nanti begitu. Jadi sekarang kan masker syar'i, apa lagi, hijab syar'i, air minum syar'i, semuanya dilabeli syar'i. Kalau memang benar-benar syar'i, alhamdulillah. Tapi kalau itu hanya bungkus untuk laris jualannya, ada sesuatu yang kurang pas, ya, kayak jualan agama. Sudahlah, sampaikan bahwa ini baik, berkualitas, transaksi secara islami syar'i, sudah pasti syar'i. Jangan jualan kata-kata syar'inya, songkok syar'i, ya. Mungkin semula kalimat itu digunakan untuk solusi bagi orang yang hidup di suatu lingkungan sulit menemukan cara-cara syar'i. Daging disembelih secara syar'i, mungkin itu awalnya. Di Eropa, di negara-negara yang banyak mayoritas non-muslim, maka diperlukan standarisasi sertifikasi halal itu. Tapi kemudian menjadi jualan, ini kan tidak bagus juga. Kembali kepada Nabi yang hidupnya sederhana, memilih dengan cara hidup sederhana. Ini yang dirasa oleh Imam Al-Busiri, beliau tidak mampu. Sampai pada tingkatan itu, beliau merasa zalim, merasa aniaya, tidak mampu mengikuti sunnah Nabi. Warawadathul jibalu, dan telah menawarkan kepada Nabi al-jibalu syummu, gunung-gunung yang tinggi, asyummu, tinggi, ya. Menawarkan min dahabin, menjadi emas, an-nafsihi, untuk Nabi, ya. Gunung menawarkan dirinya, matabar, ya, ada yang kanjeng Nabi, Nabi kesokan dan gue itu emas. Oh, mohon pasai matabar, saya badan bina, aunggu, ya toh, deh, ampun. Bulan di tangkungan otang raja nih. Tapi Nabi apa? Tidak kerso Nabi, tak kesokan Nabi. Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi. Ini ya, sifatnya Nabi. Fa'araha, maka memperlihatkan Nabi kepada gunung yang tinggi itu, ayyama syamami, ayyama, yang mana saja, syamami, puncak tertinggi dari derajat, ya. Syamam ini a'zam darajati tarafu' wa izzatin nafs, ya. Nabi tunjukkan, saya tidak butuh. Nah, ini dari hal yang bersifat maddiyah, materi, gunung menawarkan dirinya. Gunung tinggi di Pulau Jawa yang tertinggi apa? Semeru, ada puncaknya, Mahameru. Kemudian berkata, saya siap menjadi gunung emas.
Apa tak onggu kapi. Dengan pon ya tore. Tapi Nabi, enggak, jangan. Saya akan mencari gunung emas yang lain yang paling tinggi. Apa? Gunung yang paling tinggi bukan dari emas tapi derajat. Tidak butuh dunia. Ini dari tingkat ketinggian dan nilai yang bersifat materi dialihkan oleh Nabi fa'araha ayyama syamami, sesuatu yang bersifat maknawi yang jauh lebih tinggi, ketidakbutuhan pada dunia. Jadi zuhud itu lebih tinggi dari segala-galanya. Kalau ada orang yang mengatakan orang zuhud itu orang kiri, orang bodoh, tidak mau dunia, dia yang berkata yang bodoh. Dalam satu riwayat ada satu lembah dengan gunung-gunungnya di kota Mekah menawarkan dirinya untuk jadi emas. Kemudian Nabi matur kepada Rabbul Alamin, la ya Rabb, punten pangeran, punten Gusti, saya hanya milih kenyang satu hari, lapar satu hari. Ini pilihannya Nabi. Saya tidak mau emas satu gunung yang tinggi itu. Saya ingin kenyang satu hari, lapar satu hari. Kalau saya kenyang, nah kalau saya lapar, saya akan tadarru, merendahkan diri. Biasanya orang lapar itu kan ada kondisi tubuh yang mudah untuk dibawa merendahkan diri, lemas. Nah, dan pada saat itulah saya akan ingat kepada engkau dalam posisi merendahkan diri. Tetapi ketika saya kondisi kenyang, tidak pada kenyang berlebihan, kenyang, saya akan bersyukur pada engkau ya Rabb. Jadi makomnya Nabi, makom tadarru wassyukur. Pada saat lapar, tadarru, rendah diri, merendahkan diri kepada Allah. Saat kenyang, alhamdulillah ala nikmatillah. Pas adrab. Area Omma Hong Kong bila. Menunjukkan bahwa Santi Sugorjo baru sarapan Hong Kong ya. Nah, Imam Al-Busiri merasa zalim. Saya tidak mampu seperti Rasulullah yang seperti itu. Gunung Uhud atau gunung-gunung yang tinggi di Mekah ditawarkan jadi emas, beliau tidak kerso, malah menunjukkan pilihan yang tertinggi, zuhud pada dunia. Wa akadat zuhdahu, dan menguatkan kepada zuhudnya fiha, pada dunia, tidak butuhnya Nabi kepada dunia. Apa yang menguatkan? Daruratuhu, kondisi butuhnya Nabi. Nabi waktu itu sangat butuh ya. Pada saat perjuangan di awal ya, bagaimana butuh biaya besar untuk menggerakkan umat ini berjuang sampai hijrah pun butuh biaya. Nah, di saat butuh-butuhnya kepada hal yang bersifat materi sebagai bekal perjuangan, ditawari dunia tidak mau. Nah, kalau orang berpikir pendek kan, ini kalau ditawari gunung emas, saya akan berpikir bangun pondok, kampus Nun jadi ya, asrama santri pakai lift semua, ber-AC, pikiran saya kan begitu. Boleh jadi ketika sudah fasilitas lengkap, santrinya betul normal kopi, ongkang kaki tak sopan, soal adab, karena sudah merasa fasilitas. Tapi begitu dalam kondisi bertahap, berjuang, segalanya serba sulit, ada sesuatu yang lain secara rahasia Allah, sehingga terlatih santri hidup apa adanya ya. Bukan ada apanya. Berbeda dengan orang yang sudah serba
fasilitas. Begitu akan mengaji, mana ada AC-nya ini, tidak ada AC-nya, malas saya ngaji. Nah, sudah. Tapi ketika sudah terbiasa dalam kondisi susah, dalam kondisi terbatas, mau ngaji dimanapun siap ngaji. Ya, sahabat Nabi di awal begitu dididik Nabi, tidak dengan fasilitas tapi dengan perjuangan dan penderitaan. Nah, kalau kemudian santri dibiarkan segalanya, kebutuhannya, permintaannya dituruti, wali santri ngirim tiap hari, kadang-kadang satu hari 3 kali, ini mondok apa pindah tempat? Apa kos-kosan? Ya. Mondok ya harus ada rasa jauh dari orang tua, ya, kangen, rindu. Ya, itu tirakatnya sekarang. Kalau dulu tirakatnya mungkin makan enak 3 hari sekali. Sekarang 3 kali sehari. Dulu mau makan enak 3 hari sekali kan gitu. Begitu sudah hari Jumat, mayoran sudah. Selasa, mayoran. Sabtu, Ahad, Senin, atapah. Ya. Selasa, makan nyaman. Itu pun makan enaknya mungkin hanya ukuran zaman itu. Ingat ceritanya Abah waktu mondok di Sidogiri, kalau makan dicampur, berasnya itu campur kerikil yang agak kasar itu, agar ketika nanti dimasak, pada saat makan sibuk memilah kerikil, makan lagi dipilah. Jadi lambat dengan memilah kerikil. Kalau sekarang kan ingin cepat, beda zaman dulu. Ya mungkin sulit meniru seperti itu, tapi tirakat yang lain apa? Jauh dari orang tua, jangan dikunjungi dulu, doakan dari rumah. Ini tirakat. Kalau semuanya diberikan, fasilitas diberikan, apa nilai tirakatnya? Kualitas ilmunya tidak kurang barokahnya. Harus ada proses perjuangan, sedih dulu, susah dulu. Ya. Innad darurata, sesungguhnya ad-darurah yang kedua ini di sini diartikan oleh Imam Ibnu Ashur, ya. Tidak butuhnya Nabi itulah, ya, kepada dunia pada saat kondisinya menunjukkan untuk butuh, ya, sangat hajat kepada dunia, tapi beliau tidak butuh kepada dunia. Inna darurata la ta'du, tidak melampaui apa darurah, kondisi butuh dunia itu, alal isami, tidak melampaui kepada kemaksuman beliau. Beliau maksum, terjaga diri beliau, izzahnya beliau. Izzah ini harga diri beliau, tidak tertukar dengan harga dunia. Bagaimana bisa? Kan gitu. Wa kaifa tad'u ila dunya? Bagaimana tad'u, meminta, mendatangkan, ila dunya, kepada dunia, daruratuman, kondisi butuhnya seseorang. Seseorang ini Nabi. Laulahu, yang andaikan tidak karena beliau, lam tukhraj, tidaklah dikeluarkan ad-dunya, dunia, minal adami, dari ketiadaan. Dunia ini ada dari tidak ada karena Nabi. Nah, Nabi yang sumbernya alam semesta, karena awalu ma khalaqallah nuru Nabi Muhammad, kan begitu. Ini di halaman yang ada halamannya, yang pegang kitab ini, awwalu ma khalaqallah nuru Muhammad, ma khalaqallah nuru Muhammadin, riwayat Abdul Razak. Maka alam semesta, dunia dan seisinya itu dicipta dari Nabi, dari nurnya Nabi Muhammad SAW. Nah, bagaimana Nabi butuh kepada bagian dari dirinya? Kalau dunia itu dari Nabi, kenapa Nabi harus butuh dunia?
Bukankah dunia sudah dikeluarkan dari diri Nabi? Nah, ini harga diri Nabi. Maka Nabi tidak butuh kepada gunung emas itu. Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Baginda Nabi Muhammad adalah baginda tuannya al-kaunain, dunia dan akhirat. Was-saqalain, manusia dan jin. Wal fariqain, dua golongan, dua bangsa, min urbin wa min ajami, bangsa Arab dan bangsa Ajam, non Arab. Nabiyuna al-amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wala na'ami. Nabi kita, Nabi Muhammad al-amir, sosok yang menyuruh kepada kebaikan. An-nahi, yang melarang dari kemungkaran. Fala ahadun, maka tidak ada seorang pun, abarra, yang lebih menepati janji, fi qauli la, pada ucapan tidak, minhu, dari Nabi, wala na'ami, dan ucapan tidak pula ucapan na'am, iya. Ini maksudnya apa? Tidak dan iya. Ini menunjukkan jawaban bagi sesuatu yang diperintahkan dan dilarang. Berbuat mungkar, tidak. Berbuat taat, iya, kan begitu. Nah, nahi, amir, an-nahi, al-amir, perintah, biasanya dijawab dengan apa? Naam, kan gitu. Saya perintahkan salat, iya. Jangan minum khamr, tidak. Nah, begitu maksudnya. Tidak ada yang paling menepati janji dalam ucapan la dan na'am. Artinya apa? Nabi yang paling tepat janji, Nabi yang memerintahkan, Nabi yang melarang, maka Nabi yang melaksanakan. Tidak mungkin Nabi kemudian melanggar apa yang telah dilarang sendiri. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi. Ada yang membaca muqtahami. Huwa, beliau, al-habib, adalah sang kekasih. Alladzi, sang kekasih itu, turja, yang diharapkan, syafa'atuhu, syafaatnya, likulli haulin, untuk setiap kondisi ketakutan, minal ahwali, dari berbagai kondisi ketakutan, muqtahami atau muqtahimi. Apa muqtahim? Mufaji, yang mengejutkan. Kondisi ketakutan yang datang secara mengejutkan. Ini kalau dibaca, huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali muqtahami atau muqtahami, insyaallah tidak akan ada insiden, suatu kejadian mendadak yang mengejutkan, ketakutan apa, tiba-tiba tertimpa musibah secara mendadak. Insyaallah akan terhindar dari musibah secara mendadak. Da'a ila Allahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi. Da'a, mengajak beliau, ila Allah, kepada Allah,
Ya, beliau menyeru, seruannya mengajak kepada Allah. Mengajak kepada ajaran agama Allah, mengajak kepada Islam, kepada iman. Fal mustamsikuna, maka orang yang berpegang teguh bihi kepada Nabi atau berpegang teguh dengan Nabi, mustamsikuna bihablin, ialah orang yang berpegang teguh dengan atau kepada tali yang ghairi munfasim, yang tidak terpotong, artinya tali yang kokoh. Orang yang berpegang teguh pada Nabi, pada ajaran Nabi, maka sama halnya orang itu berpegang teguh pada tali yang kokoh kuat. Nah, oleh karena itu Nabi, termasuk nama Nabi apa? Al-Urwatul Wuthqa, tali ikatan yang kuat. Faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wa fi karami. Faqah, melampaui, ya, melampaui Nabi itu. An-nabiyina, pada seluruh Nabi, semua Nabi, beliau unggul melampaui. Dalam persoalan apa? Fi khalqin, dalam fisiknya, ciptaan fisiknya. Jadi fisiknya tidak ada yang menandingi Nabi di antara para Nabi yang lain. Sesempurna Nabi Muhammad tidak ada. Sejak Nabi Adam sampai Nabi Isa tidak ada yang kesempurnaan fisiknya menandingi Nabi. Wa fi khuluqin, dan pada karakternya, akhlaknya, kepribadiannya tidak ada yang seperti Nabi. Nabi ini adalah kumpulan akhlak-akhlak dari seluruh leluhurnya, ya. Ada yang kakek Nabi seorang pendekar kesatria, tatak bongalan. Ada yang dermawan, ada yang santun, pemalu, dengan rasa malunya menjaga harga dirinya. Semua sifat-sifat dari kakek ini, kakek ini, kakek ini, dari jalur yang kesekian, nasab yang kesekian, terkumpul pada satu diri Nabi Muhammad SAW. Maka diumpamakan, ya, Nabi ini adalah muara dari sungai-sungai. Sungai yang jernih ini, sungai jernih ini, sungai jernih ini, ada 25 sungai, ya, 24 sungai, muaranya adalah Nabi Muhammad SAW. Maka ada akhlak terbaik Nabi Adam yang mengalir kepada Nabi Muhammad SAW. Ada akhlak Nabi Nuh yang terbaik mengalir kepada Nabi Muhammad. Seluruh menyatu pada Nabi Muhammad SAW. Kumpulan, himpunan, berkumpulnya, berhimpunnya seluruh kebaikan. Bahkan sebenarnya para nabi itu adalah nuwab. Nuwab ini naib, wakil. Waktu itu Nabi diciptakan sebagai nur, sosoknya belum lahir. Maka sebelum kelahirannya Nabi Muhammad ini ada wakil-wakil. Dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, sampai Nabi Musa, Nabi Isa, mewakili peran tugas kenabian Nabi Muhammad. Ini akan dijelaskan nanti. Walam yudanuhu, dan tidaklah yudanu, mendekati mereka nabiyin itu, para nabi, hu, kepada Nabi. Tidak ada yang mendekati kesamaannya dengan Nabi Muhammad. Fi ilmin, dalam ilmu, wa fi karami, dan kemuliaan. Mendekatinya saja tidak ada. Dekat sedikit di bawah level Nabi, tidak ada, jauh. Apalagi menyamai. Lam yudan, tidak, sama sekali. Ini lam, bukan la, ya. Sama sekali tidak ada yang bisa mendekati level Nabi dalam keilmuan dan kemuliaannya.
wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Dan seluruhnya, seluruh para nabi alaihimussalatu wassalam itu min Rasulillah, dari baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, multamisun memperoleh, gharfan satu ciduk, minal bahri dari lautan. Jadi kalau Nabi itu lautannya segoro ya. Nabi ini adalah samudranya, maka para nabi yang lain itu hanya mengambil seciduk air dari samudra luas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Au rashfan, atau menghirup dengan kedua bibirnya, minad diyami, dari hujan yang terus menerus, yang tidak ada petir menyambar ya, tidak ada halilintar. Kan ada hujan itu tanpa harus ada petir ya, mendung kemudian hujan. Nah, Nabi ini adalah hujan yang deras itu, hujan rahmatnya. Para nabi yang lain seperti menengadah untuk mewadahi air hujan rahmatnya Nabi Muhammad, dihirup, diminum. Jadi bandingkan bagaimana hujan rahmat yang di langit luas itu ya. Sementara nabi-nabi yang lain hanya seciduk saja. Ini menunjukkan hakikat anwar Muhammadiyah, cahaya-cahaya kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم. Para nabi itu diam menunggu di depan Nabi. Inda haddihim, tatkala penentuan mereka masing-masing, penentuan bagian. Jadi setiap nabi ada bagian peran. Mereka menunggu di depan Nabi untuk mengambil bagian peran dari Nabi Muhammad. Ini kan menunjukkan Nabi Muhammad ini punya tugas besar. Nah, kemudian untuk dibagi-bagikan tugas itu, para nabi yang lain berdiri di depan Nabi Muhammad untuk mendapatkan bagian tugas-tugas itu. Jadi peran tugas utamanya Nabi Muhammad, tetapi kemudian diwakilkan kepada Nabi Adam, diwakilkan kepada Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Musa, Harun, semua para Nabi, Dzulkifli, semua ada peran dari peran Nabi Muhammad SAW, sesuai dengan wilayah teritorial kenabiannya. Ada yang ditugaskan ke kaum Ad, kaum Samud, kaum Iram ya. Ini yang kemudian hadis dari Abu Salamah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, mereka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kapankah panjenengan itu mendapatkan tugas kenabian?" Rasulullah menjawab, "Wa Adam bainar ruh wal jasad." Ketika Nabi Adam antara ruh dan jasad. Nabi Adam belum seutuhnya dalam proses kejadiannya, Nabi Muhammad sudah mendapat peran tugas kenabian. Lalu di mana Nabi Muhammad? Nurnya. Dalam riwayat hadis Abdul Razak ya, awwalu ma khalaqallah nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka selagi Nabi belum lahir dalam wujud
ruhan wa jasadan diwakilkan oleh nabi-nabi yang lain. Fahuwallazi tamma ma'nahu wa suratuhu thumma astafahu habiban bari'un nasami. Maka beliau alladzi zat nabi, sosok nabi, tamma yang sempurna maknahu maknanya, wa suratuhu dan bentuknya, rupanya. Jadi tidak hanya bentuk rupa tapi nilai maknanya juga sempurna. Tsumma istafahu, kemudian memilihnya. Apa perbedaan istafa dan ijtaba? Kalau ijtaba dipilih untuk dirinya, tapi kalau istafa dipilih untuk dirinya lalu diperkenalkan kepada orang banyak. Memilihnya dan diperkenalkan kepada orang banyak, habiban sebagai kekasih. Oleh siapa? Bari'un nasami, pencipta seluruh jiwa. An-nasam, jiwa manusia, ya. Jadi pencipta manusia Allah Subhanahu wa taala. Munazzahun an syarikin fi mahasinihi wa jawharul husni fihi ghairu munqasimi. Ada yang membacanya munqasami. Yang masyhur di sini munqasimi. Munazzahun, tersucikan, disucikan, dijauhkan. Ya, kalau sesuatu itu disucikan berarti kan dijauhkan dari barang najis kan. Munazzahun ya dijauhkan atau disucikan, ansyarikin, dari tanding, sesuatu yang sebanding tandingannya, sekutunya, fi mahasini, dalam keindahannya, tidak ada tandingannya. Dijauhkan, disucikan dari tandingannya. Fajauharul husni, maka jauhar ini maksudnya asal hakikat keindahan fihi pada Nabi, ghairu munqasim, tidak terbagi-bagi. Hanya Nabi, tidak dibagikan yang lain. Jadi kalau ada jauhar, batu mulia, permata yang satu-satunya, maka nilainya tidak tertandingi, tidak terbagi-bagikan kepada yang lain. Ini satu-satunya, langka, satu-satunya, sangat istimewa. Da'mad da'athun nasara fi nabihimi wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi. Tinggalkanlah ma, sesuatu, idda'athu, yang mengaku-ngaku atau menuduhhu kepada sesuatu itu, an-nasara, siapa? Orang Nasrani, fi nabiyihimi, pada nabi mereka. Tentang apa? Tentang ketuhanan Nabi Isa. Tinggalkanlah, jangan sampai menganggap Nabi Muhammad sebagai Tuhan, sebagaimana anggapan orang Nasrani kepada Nabi Isa. Dan itu tidak mungkin. Wahkum, dan tetapkanlah, tentukanlah, tetapkanlah, bima syi'ta, dengan sesuatu yang engkau kehendaki, madhan, pujian, fihi, pada Nabi, wahtakimi, dan kuatkanlah. Sudahlah, sekehendak hatimu engkau memuji Nabi, puji Nabi sekehendaknya, tanpa batas, kuatkanlah. Jadi seandainya kita memuji Nabi setinggi langit, seluas samudra, sedalam samudra, tidak akan pernah sampai kepada hakikat Nabi Muhammad yang sempurna, dalam batas kemanusiaan insan kamilnya. Nah, ucapan ini tidak melampaui batas kepada ketuhanan. Nah, sehingga orang-orang yang tidak sependapat, kamu itu melampaui batas, yang maha sempurna itu hanya Allah. Iya, kami meyakini yang maha sempurna itu adalah Allah. Tapi dalam batas kesempurnaan manusia, insan kamil, dalam batas insaniyahnya, tidak ada yang menandingi Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini yang kemudian terjadi subhah.
Ketika seseorang memuji Nabi berlebihan dianggap melampaui batas sehingga pada batas ketuhanan. Enggak. Dawuhnya Imam Al-Busiri, da'mad da'athun nasara. Tinggalkan, jangan seperti orang Nasrani. Selagi kita tidak sama dengan orang Nasrani, habiskan pujian untuk Nabi Muhammad, tidak akan pernah sampai kepada hakikat sempurnanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wansub ila dhatihi ma syi'ta min syarafin wansub ila qadrihi ma syi'ta min izami. Maka silahkan nisbatkan kepada zatnya Nabi, zat hakikat Nabi, ma syi'ta, apapun yang engkau kehendaki, min syarafin, dari kemuliaan. Kemuliaan seperti apapun yang engkau ungkapkan, silahkan nisbatkan kepada Nabi. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nurin, tidak ada masalah. Itu tidak akan pernah sampai kepada derajat hakikat kemuliaan Nabi. Belum sampai kita. Sudah dihabiskan seluruh kata-kata, sudah dihabiskan seluruh perasaan yang mewakili seluruh isi jiwa. Tidak ada yang bisa menandingi hakikat kesempurnaan Nabi Muhammad SAW. Wansub ila qadrihi, nisbatkanlah kepada kadar kemuliaan Nabi, kadar keagungan Nabi. Ya. Masyita, apapun yang engkau kehendaki, min idhami, dari keluhuran keagungan. Ungkapan keagungan, keluhuran jenis apapun, cara bagaimanapun, engkau nisbatkan kepada Nabi, ya, tetap tidak akan bisa sampai pada puncak hakikat Nabi itu. Silahkan sudah. Fa inna fadla Rasulillahi laisa lahu haddun fayu'riba anhu natiqun bifami. Maka sesungguhnya kemuliaan atau keutamaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa lahu haddun, tidak ada batasan bagi beliau. Tidak ada batasan keutamaan Nabi. Fayu'riba, ini dalam batas kemanusiaan, ya, catatnya. Kita mengucapkan begini dalam batas kemanusiaan Nabi, la hadda. Bahkan seluruh makhluk pun tidak ada. Nah, jangan anggap ucapan ini, statement ini kemudian melampaui batas antara khalik dengan makhluk. Bedakan maqamul khalik dan maqamul makhluk, sehingga tidak ada ketuhanan pada diri Nabi Muhammad. Selagi pada batas itu, habiskan, tidak akan pernah sampai pada puncak batasnya. Tidak ada batasannya. Fayu'riba anhu, maka mengemukakan, mengungkapkan anhu, tentang Rasulullah itu, natikun bifami, orang yang berucap dengan fam, dengan lisannya, dengan mulutnya. Jadi siapapun yang mengungkapkan keindahan, keutamaan Nabi dengan ucapan lisannya, ucapan yang keluar dari kedua bibirnya, tidak akan pernah sampai pada batasnya, karena tidak ada batasnya, tak terhingga. Launa sabat qadrahu ayatuhu idhaman ahyasmuhu hina yud'a darisar rimami. Lau, andaikan, nasabat, menyesuaikan, qadrahu, kepada kadar kemuliaan Nabi, ayatuhu, tanda-tanda mukjizatnya, seandainya tanda-tanda mukjizat itu digunakan untuk menyesuaikan kadar Nabi, idhaman, kemuliaannya. Ini contohnya, ya, ahya, bisa menghidupkan, ismuhu, nama Nabi, atas izin Allah, ya. Ahya, bisa menghidupkan, ismuhu, nama Nabi, hina yud'a, ketika dipanggil. Menghidupkan apa? Darisan rimami, tulang belulang yang telah usang. Jadi tulang belulang, kalau kemudian dipanggil, disebut nama Nabi, maka akan hidup kembali atas izin Allah. Nah, ini hati-hati, jangan salah paham. Jangan kemudian
salah anggap. Nabi Isa pun begitu. Mukjizatnya Nabi Isa ketika beliau menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur itu menjadi sosok makhluk baru, hidup kembali. Biiznillah, biqudratillah, bukan atas kemampuan Nabi Isa semata. Kekuatan yang Allah berikan, Allah izinkan kepada Nabi Isa. Maka Nabi Muhammad pun demikian. Kalau Nabi Isa mampu dengan mukjizatnya, Nabi Muhammad disebutkan namanya, maka tulang belulang yang sudah usang itu bisa hidup kembali. Bagaimana kalau kemudian nama Nabi bisa menghidupkan sesuatu yang sudah dianggap mati? Jika ada orang yang hatinya mati, sudah keras mati, tidak dapat hidayah, menyebut, diajari setiap hari menyebut nama Nabi, sallallahu ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya Nabi salam alaika, terus diajari begitu. Yang hatinya sudah keras, perilakunya sudah seperti orang mati dalam keadaan hidup sebenarnya, ya. Dia sudah tidak punya nilai, masih ada kesempatan dengan kehebatan nama Nabi. Oleh karena itu masih ada harapan, ya. Ada harapan. Orang-orang yang keras hatinya, orang-orang yang sudah mati, katakanlah mati hati, masih bisa hidup berkat menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Lam yamtahinna bima ta'yal uqulu bihi hirsan alaina falam nartab wa lam nahimi. Lam yamtahinna, tidak menguji, imtihan, ya. Sungguh tidak menguji. Nabi itu tidak menguji bima ta'ya, dengan sesuatu yang lelah, tak mampu, al-uqul, akal manusia bihi terhadap ma itu. Hirsan alaina, karena sangat ingin kepada kita, ingin keimanan kita, ingin keselamatan kita. Falam nartab, maka sama sekali kita tidak ragu. Walam nahimi, dan tidak bingung. Jadi Nabi Muhammad SAW ini datang dengan membawa tanda-tanda kebenaran sebagai Nabi, ya, kenabiannya ditunjukkan dengan mukjizat yang menjadi ujian kepada umat, tapi yang tidak membuat umat itu lelah akalnya. Umat tidak sampai bingung, ini gimana, enggak. Nabi mukjizat Isra Mi'raj, umat tidak sampai lelah, bisa percaya. Iya, kudratnya Allah, kuasanya Allah. Nabi membelah bulat, umat bisa menerima, walaupun di luar kemampuan nalar angkat. Yang susah itu orang kafir, gimana kok bisa ini? Tapi orang-orang yang beriman tidak ada ragu, tidak ada bingung. Maka yang tidak berimanlah yang bingung, yang tidak berimanlah yang ragu. Kalau yang beriman tidak ada keraguan kepada Nabi Muhammad SAW. A'yal wara falaysa yura fil qurbi wal bu'di fihi ghairu munfahimi. A'ya, lelah, menjadi lelah, al-wara, seluruh makhluk. Apa yang menjadikan lelah seluruh makhluk itu? Fahmu maknahu, memahami makna Nabi, makna hakikat Nabi. Falaysa yura, maka tidaklah dilihat, tidaklah bisa dilihat, fil qurbi, dalam kedekatan, wal bu'di, dan kejauhan, fihi, dalam diri Nabi, ghairu munfahimi, tanpa al-munfahimi. Munfahim di sini al-ajiz, orang yang tak berdaya,
tak mampu untuk mendebat, untuk mujadalah. Saking betapa agungnya makna sosok Nabi Muhammad, maka seluruh makhluk ini lelah tak mampu untuk memahami hakikat Nabi. Dilihat dari dekat, dilihat dari jauh, tidak bisa mengenal hakikat Nabi yang sesungguhnya. Yang dilihat hanya sebatas kemampuan dia, sebatas kemampuan dia. Tapi hakikat yang sesungguhnya tidak bisa. Bahwa Nabi itu adalah sumber dari awal mula penciptaan semesta. Ini segala makhluk dari Nabi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, kuasa Allah. Tapi yang ada di sekitarnya melihat hanya sebatas, oh ini putranya Sayyid Abdullah, ini pernah diasuh, ya, sebatas ini pernah diasuh oleh para wanita yang menyusui Nabi, ini Nabi pernah mengembala, ini yang hanya diketahui apa yang dilihat dan dimampu oleh batas-batas kemanusiaan. Tapi hakikat sebenarnya siapa Nabi, bagaimana sosok sesungguhnya Nabi, tidak ada yang sampai. Lelah untuk mencapai hakikat Nabi itu. Karena lemahnya diri kita, lemahnya keterbatasan diri makhluk itu. Kasyamsi talharu lil ainaini min bu'din saghiratan wa tukillu tarfa min amami. Bagaikan matahari, tadharu yang tampak matahari itu lil aini, bagi kedua mata. Silau mata memandang matahari, tidak mampu melihat hakikat matahari, mim bu'din, dari kejauhan. Saghiratan, dalam kondisi kecil. Dari jauh matahari kecil. Wa tukillu, dan merasa lemah, lelah, tak mampu, tak berdaya. At-tarf, mata, min amami, dari depan. Begitu mata melihat, hati-hati, bisa terahum karena kena ultra, ya tidak mampu. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi Nabi bukan matahari yang kemudian membuat silau dan sakit, tetapi membuat orang takjub, terkesima, hilang akalnya. Maka orang yang berjumpa Nabi dalam mimpinya tidak akan pernah bisa melihat sifat utuh Nabi. Tiba-tiba cahaya, tiba-tiba sosok bayangan yang kemudian sangat dirindukan, tiba-tiba ada saja sesuatu yang membuat kurang. Seperti apa ya? Saya kurang jelas, saya tidak mampu melihatnya. Tiba-tiba tenang, tiba-tiba bahagia, tiba-tiba merasa wibawa, ada sesuatu yang wibawa, tapi tidak bisa terlihat secara pasti. Nah itu, tidak ada yang pernah bisa sampai kepada hakikat Nabi Muhammad SAW. Wa kaifa yudriku fid dunya haqiqatahu qaumun yamun tasallau anhu bil hulumi. Dan bagaimana mencapai di dunia kepada hakikatnya. Siapa kaum niyamun, yang tidur. Kita di dunia ini kan tidur, nanti terjaga ketika mati, ya. Sayyidina Ali pernah dawuh, ya, bahwa annasu niyamun fa idza matu intabahu. Manusia itu tidur, kemudian setelah terjaga, kapan? Di saat sudah mati. Akan ada kehidupan yang lebih jelas, terang, ya. Kita ini hanya terbatas dengan batasan retina mata, panca indera, ya. Apa yang kita pahami, yang kita ketahui saat di dunia ini pada batasan fungsi organ tubuh kita. Tapi nanti di alam barzah akan dibuka, disingkap dimensi alam lain. Ternyata ruh bisa pergi ke sana kemari, bisa menembus ruang waktu, bisa menembus tembok, bisa menembus zaman. Ada banyak rahasia lain. Nah,
Bagaimana orang bisa kenal Nabi Muhammad SAW di dunia, sementara dia itu di dunia sedang tidur? Ya hanya mimpi saja. Nanti kalau ingin tahu hakikat Nabi Muhammad ketika sudah meninggal dunia, sudah di akhirat, akan kenal ternyata hari kiamat adalah haflahnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad akan bagi-bagi hadiah syafaat. Ya, siapa terbaik pertama, terbaik kedua, dan seterusnya. Kemudian ini akan diberi tugas memberikan syafaat kepada si fulan, umat ini semua diberikan. Siapa yang menentukan? Siapa yang kemudian sahibul haflahnya? Ya, yang punya acara siapa? Nabi Muhammad SAW. Maka pantaslah ketika yang lain telanjang semuanya, bahkan tidak sehelai pun dikenakan, kembali seperti sedia kala, ya. Tidak bersunat, tidak berkhitan, tapi semuanya bingung dengan rasa kegelisahannya, tak menentu. Ini kapan ada ketentuan akhir, saya selamat atau tidak? Tiba-tiba tampil seseorang yang berjubah dengan warna jubah hijau dari sutra surga, mengenakan pakaian kebesaran itu di atas sambil menunggangi buraq. Beliau baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi satu-satunya manusia yang berpakaian hanya Nabi Muhammad SAW nanti di padang mahsyar. Itu baru informasi, ya, disingkap atas dasar informasi. Hakikatnya bagaimana kita tidak tahu. Tasallau anhu, melupakan kaum itu anhu tentang Nabi bil hulumi, dengan sebab mimpi. Dengan sebab hidup di dunia ini yang berupa mimpi, maka lupa dengan hakikat Nabi Muhammad. Kalau ingin tahu bagaimana hakikat Nabi Muhammad, ya bangun dulu dari tidurnya. Apa? Mati dulu. Famablaghul ilmi fihi annahu basharun wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Disinilah Imam Al-Busiri diam termenung, tak mampu berkata-kata. Famablaghul ilmi, maka batas akhir, puncak akhir ilmu fihi tentang Nabi, annahu basyarun, bahwa beliau adalah manusia. Begitu akan melanjutkan sisa bait, setelahnya beliau terhenti, tak bisa berucap apa-apa. Diulangi lagi, famablaghul ilmi fihi annahu basyar, famablag, diam. Nah, dalam mimpinya itulah kemudian oleh baginda Nabi Muhammad dipersilahkan, teruskan, lanjutkan ucapanmu. Tapi tidak bisa, Imam Al-Busiri tidak bisa. Sampai kemudian Nabi sendiri yang mendikte. Wa annahu khairu khalqillahi kullihim, maka bagian ini adalah ucapan sabda Nabi Muhammad SAW. Disinilah kemudian Imam Al-Busiri mengulang-ulanginya untuk menjaga, untuk merasakan kelezatan mengucapkan kalimat yang pernah terucap dari lisan Nabi Muhammad SAW. Nah, ini kalau santri tahu sejarahnya, setiap membaca kalimat ini akan menikmatinya. Famablaghul ilmi fihi annahu basyarun wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Famablaghul ilmi fihi annahu basyarun wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Famablaghul ilmi fihi annahu basyarun wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Maka batas puncak ilmu manusia tentang Nabi bahwasanya beliau hanyalah basyarun, manusia seperti manusia lainnya. Tetapi wa annahu, sesungguhnya annahu, ya, padahal ya Nabi itu khairu khalqillah, terbaik makhluk Allah, kullihim, seluruhnya. Batasnya manusia mengetahui Nabi, beliau hanya manusia biasa. Nah,
Orang yang hanya mengenal Nabi Muhammad seperti manusia biasa, ya, dia berarti biasa-biasa. Tapi kalau sudah mulai belajar mengenal bahwa Nabi adalah khairu khalqillahi kullihim, ini sudah beranjak naik kepada tingkatan tidak biasa, bahkan bisa jadi luar biasa. Kita ini akan menjadi istimewa sesuai dengan pengenalan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau kemudian ada orang cerita Nabi Muhammad dengan cara guyonan, cara yang tidak sopan, Nabi Muhammad seperti apa, masih kecilnya begini, pernah sakit mata, apa misalkan, khawatir belum mencicipi tingkatan cita rasa dzauq annahu khairu khalqillahi kullihim. Kalau sudah tahu sampai hati-hati lisannya, dia akan sangat memilih kata-kata, sangat hati-hati ya, memilih kata-kata nggak sembarangan. Kayak ngastetin, si madebu kanjeng Nabi, tak bengan. Tapi kemudian pas kanjeng Nabi, apalagi kurang ajar pilihan kata-katanya, ya itu dah harganya dia. Ya, nilai harga umat ini disesuaikan dengan bagaimana sikap dia kepada Nabi Muhammad SAW. Wa kullu ayin atar rusulul kiramu biha fa innama tasalat min nurihi bihimi. Wa kullu ayin, dan setiap ayat di sini adalah mukjizat. Setiap mukjizat ata yang datang ar-rusul, para rasul al-kiram dengan biha, dengan ayat itu. Mukjizatnya Nabi Nuh, mukjizatnya Nabi Musa, mukjizatnya Nabi Isa, setiap nabi, fa innama, maka hanyalah ittasalat, berhubung atau bersambung, min nurihi, dari nur cahaya Nabi Muhammad SAW bihim, terhadap mereka. Karena mereka hanyalah nuwab, wakil yang ditugaskan untuk tampil di setiap zamannya membawa mukjizat. Jadi tongkatnya Nabi Musa itu hanyalah sebagian dari nur mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa bisa menghidupkan sesuatu yang dianggap mati, itu hanyalah bagian dari nur mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Ilmunya Nabi Adam yang membuat malaikat terkesima, terpesona sampai disuruh sujud oleh Allah menghormat Nabi Adam, ilmu itu hanya bagian dari ilmu sempurnanya Rasulullah SAW. Alhasil semua para nabi dan rasul adalah mendapatkan bagian-bagian terbatas dari luasnya nur Nabi Muhammad SAW. Fa innahu syamsu fadlin hum kawakibuhu yudhirna anwaraha linnasi fi dhulami. Maka sesungguhnya beliau Nabi Muhammad syamsu fadlin, adalah matahari keutamaan. Hum, sedangkan adapun para rasul yang lain, kawakibuha. Apa kawakib? Bintangnya. Atau planetnya. Jadi setiap matahari itu dikitari oleh planet. Kalau kemudian matahari kita tata surya ini ada planet yang mengitarinya, maka surya, matahari itu bagaikan sosok Nabi, planet-planet yang ada di sekitarnya yang mengitarinya itu adalah para nabi dan rasul lainnya. Yudhirna, yang menampakkan anwaroha, kepada cahaya-cahaya syams itu. Jadi kawakib itu hanya menampakkan cahayanya matahari, hakikatnya matahari. Linnasi, bagi manusia, fi dzulami, dalam kegelapan. Akrim bi khalqi nabiyyin zanahu khuluqun bil husni mustamilin bil bishri
muttasimi, akrim, muliakanlah, bi khalqi nabiyyin, muliakanlah terhadap akhlak atau terciptanya Nabi, bi khalqi nabiyyin, terhadap penciptaannya Nabi. Zana yang menghiasi kepada Nabi itu khulukun, karakter, akhlak-akhlak ya. Bil husni, dengan kebaikan, mustamilin, yang meliputi, mencakup, atau mustamil di sini mutazayyin, yang berhias. Mustamil yang berhias, bil bishri, dengan talaqatul wajhi, keceriaan wajah. Muttasimi, bersifat, muttasim, bersifat. Nabi bersifat ceria wajahnya, riang, terlihat ceria, riang, gembira ya. Jadi muliakanlah sosok Nabi yang beliau akhlaknya berhiaskan akhlak yang indah. Wajah beliau terliputi keceriaan, kegembiraan ya. Kazzahri fi tarafin wal badri fi syarafin wal bahri fi karamin wad dahri fi himami, seperti bunga fi tarafin, dalam keindahannya, keelokannya, wal badri, seperti bulan purnama, fi syarafin, dalam kemuliaannya, wal bahri, seperti lautan, fi karamin, dalam kedermawanannya, wad dahri, seperti waktu, fi himami, dalam semangat tekadnya. Ka'annahu wa huwa fardun min jalalatihi fi askarin hina talqahu wa fi hashami. Ka'annahu, seolah atau seakan beliau Nabi, wa huwa, sedangkan Nabi fardun, sendiri, tak ada satupun yang menandinginya, sendirian. Min jalalatihi, dari kewibawaannya. Fi askarin, di dalam pasukannya. Jadi Nabi ketika tampil dalam pasukan, Nabi tampil sendiri dengan kewibawaannya. Hina talqahu, tatkala bertemu dengannya. Jadi menunjukkan Nabi seorang panglima yang tampil sendiri dengan kegagahannya di antara para pasukan. Wa fi hashami, dan begitu pula di antara pengikutnya, ketika bersama para sahabat yang berkhidmah, yang melayani Nabi, mengaji kepada Nabi, membersamai Nabi, nyarengi kanjeng Nabi. Di beliau tetap tampil wibawa. Ka'annama al-lu'lu'ul maknunu fi sadafin mantikin min huwa mubtasami. Seakan mutiara yang tersimpan di dalam kerang, min ma'dinai, dari dua asal, dua sumber, dua asal, mantikin, ucapan.
Dua asal ucapan maksudnya apa? Bibir. Minhu, dari Nabi itu, wa mubtasami, dan senyuman. Jadi ucapannya bagaikan mutiara yang berada di antara kerang. Kerang itu kalau dibuka kan ada dua bagian. Kemudian kerangnya itu sendiri harus dibuka untuk bisa mengambil mutiara. Maka bibir ini bagaikan kerang. Ucapan yang keluar itu bagaikan mutiara. Bahkan ketika tersenyum pun Nabi terlihat ada mutiara yang berkilauan. Saking indahnya senyuman Nabi. Ini maknawi, ya, maknawi. Yang terasa. Bahkan ada di antara orang yang bisa menyaksikan secara kasat mata bahwa ada sesuatu yang cahaya benderang, tidak hanya secara maknawi. Latiba ya'dilu turban dhammahu jasadan tubali muntashikim minhu wa multathimi. Tidak ada tib, minyak wangi yang menandingi debu yang telah dhammahu, menyentuhnya, jasadan, jasad. Jadi asalnya adalah dhamma a'dhamahu. Tidak ada debu. Debu ini debu Mekah atau Madinah yang telah bersentuhan fisik dengan Nabi. Boleh jadi yang dimaksud adalah makbarahnya Nabi, di mana jasad beliau terakhir dimakamkan di sana. Maka tidak ada yang menandingi. Kalau ada pertanyaan, tanah atau debu manakah yang paling mulia di alam raya ini? Maka jawabannya debu yang telah dhamma, menyentuh, mendekap Nabi, kuburan beliau. Tapi ada yang memperluas, debu manapun yang telah pernah dipijak Nabi. Dulu itu seluruh Mekah Madinah yang pernah di situ ada napak tilas Nabi, disitulah debu yang mulia. Tuba, beruntunglah, limun tashikin, bagi orang yang mencium aromanya, minhu, dari turba itu, wa multathimi, dan mencium. Jadi ada yang cium hanya aromanya, ada yang cium dengan dicium, disentuhkan hidung ke debu itu, ya. Dan di Madinah ada turbah Nabawi. Di situ ada tanah yang pernah didoakan Nabi, tanah syifa, tanah obat. Sehingga kalau dijadikan obat, debunya itu bisa menyembuhkan segala penyakit. Semoga kita dianugerahi mencium aroma debu yang telah bersentuhan mendekap jasad Nabi, Mekah dan Madinah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.